Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam virtual meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam, tak lupa kita sanjung curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam virtual meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam tak lupa kita sanjung curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan yang berjudul Mengembangkan Strategi Pembelajaran. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama saya sendiri Eka Yunita Romadona dengan NPM 1911090195 sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua, Fatma Pertiwi dengan NPM 1911090058 sebagai pemateri dan Monica Pelia Azarin dengan NPM 1911090263 sebagai pemateri. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Fatma Pertiwi. Pada Saudari Fatma dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi pertama yaitu pendekatan, metode, teknik, taktik, dan strategi pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan merupakan serangkaian asumsi korelatif yang berhubungan dengan hakikat pembelajaran. Dapat juga dikatakan bahwa pendekatan merupakan sudut pandang bagi guru, dosen, atau instruktur atau pengembang terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Next. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode merupakan upaya untuk mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan merupakan cara yang tepat untuk melaksanakan strategi. Dengan demikian, suatu strategi dapat dilaksanakan dengan berbagai metode. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya, yang pertama ada ceramah, kemudian demonstrasi, diskusi, simulasi laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, simposium, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang guru dalam mewujudkan suatu metode pembelajaran secara lebih spesifik. Contoh teknik dalam pembelajaran yaitu misalnya penggunaan metode ceramah. Pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri.
yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah peserta didiknya terbatas dan metode lainnya. Selanjutnya, taktik pembelajaran. Taktik dalam pembelajaran merupakan gaya yang diperankan oleh pendidik secara individu atau yang berbeda dengan pendidik lainnya dalam mengimplementasikan teknik atau metode tertentu. Contoh taktik dalam pembelajaran yaitu misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin sangat berbeda dalam taktik yang digunakan. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi. Sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru, sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu sekaligus juga seni atau kiat. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi disebut sebagai keseluruhan rencana yang mengarahkan pengalaman belajar, seperti mata pelajaran, mata kuliah, atau modul. Strategi mencakup cara yang direncanakan oleh pengembang pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Strategi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran makro, dan yang kedua, strategi pembelajaran mikro. Strategi pembelajaran makro, yaitu berbagai aspek untuk memilih strategi penyampaian, urutan, dan pengelompokan rumpun atau klaster isi. Menggambarkan komponen belajar yang dimasukkan dalam pembelajaran, mengembangkan struktur pembelajaran, menyeleksi media dalam menyampaikan pembelajaran. Contoh pembelajaran strategi makro seperti diskusi kelompok, membaca independen, studi kasus, ceramah, simulasi komputer, lembar kerja, dan proyek kelompok kooperatif di Carey 2009. Kemudian yang kedua, strategi pembelajaran mikro. Strategi pembelajaran mikro disebut metode pembelajaran ATNT, Communication, Learning, and Development Organization dalam Suparman 2010 halaman 205. Jadi, metode pembelajaran berfungsi sebagai cara dalam menyajikan atau menguraikan, memberi contoh, dan memberi Kan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang kedua yaitu komponen utama pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah untuk memfasilitasi terjadinya aktivasi yang kemudian memberi penguatan dan pemahaman mendalam tentang informasi yang diperoleh, sehingga dapat mengkonstruksi pemahaman baru. Oleh karena itu, pembelajaran menggambarkan paling tidak 3 kategori utama sebagai berikut. Yang pertama, belajar dipandang sebagai suatu proses internal yang terjadi pada individu yang mentransformasi stimulasi dari lingkungan individu ke dalam sejumlah bentuk informasi yang berkembang secara progresif untuk membangun memori jangka panjang atau long-term memory. Yang kedua, kemampuan dan kinerja sebagai hasil belajar yang diselenggarakan dapat dikategorikan ke dalam dua bagian utama. Yang pertama berorientasi praktis dan yang kedua berorientasi teoritis. Yang ketiga, sementara peristiwa pembelajaran yang mendukung proses belajar merujuk pada kategori-kategori umum,
tanpa tergantung dari hasil belajar yang diharapkan. Pelaksanaan yang menopang peristiwa pembelajaran berbeda-beda dari masing-masing kelima kategori kemampuan. Intologi 2012 menyarankan 3 isu utama yang perlu diperhatikan oleh para pengembang pembelajaran mengembangkan strategi pembelajaran. Ketiga isu utama yang diilustrasikan dengan 3 pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana materi pembelajaran dikelompokkan dan diurutkan. Yang kedua, apa metode dan taktik pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan materi atau bahan. Ya, dan yang ketiga, bagaimana alat penilaian mengukur keberhasilan peserta didik. Intologi 2012 dengan 3 pernyataan di atas. Peristiwa belajar atau yang dikenal dengan the nine event of instruction yang dihubungkan dengan strategi pembelajaran yang mencakup yang pertama, gaining attention, yaitu menarik perhatian. Yang kedua, informing learner of the objective, menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, stimulating recall of prior learning, mengingatkan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, presenting the stimulus, yaitu memberi stimulus. Selanjutnya, providing learning guidance, memberi petunjuk belajar. Selanjutnya, memfasilitasi berkembangnya kinerja dan memberi umpan balik, serta menilai kemampuan atau kinerja dan juga meningkatkan pemahaman dan transfer pengetahuan peserta didik. Lima komponen yang merupakan bagian dari strategi pembelajaran yaitu aktivitas sebelum pembelajaran, yang kedua penyajian isi pembelajaran, yang ketiga partisipasi peserta didik, yang keempat penilaian, yang kelima aktivitas atau kegiatan tidak lanjut. Secara perinci, pembahasan mengenai strategi pembelajaran dapat dirujuk dari Superman 2010 halaman 208 sampai 238 yang membaginya dalam 4 komponen utama, yaitu urutan kegiatan pembelajaran, metode, media, dan waktu. Berdasarkan pembahasan mengenai komponen utama dalam strategi pembelajaran, sebagaimana diberikan di atas, maka strategi pembelajaran yang menjadi fokus kajian terdiri atas 3 elemen penting, yaitu yang pertama, aktivitas pembelajaran, yang kedua, metode pembelajaran, dan media pembelajaran. Yang pertama, mengembangkan strategi pembelajaran. Aktivitas pembelajaran sering disebut dengan kegiatan belajar mengajar atau KBM yang merujuk pada berbagai aktivitas mulai dari aktivitas pendahuluan, inti, dan penutup. Proses belajar mengajar adalah interaksi terencana yang mendorong perubahan perilaku yang bukan hasil dari kematangan atau kejadian yang kebetulan. Artinya, seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran, mulai dari aktivitas pendahuluan sampai pada aktivitas inti dan penutup, itu dilakukan untuk membelajarkan peserta didik. Yang A yaitu aktivitas pendahuluan. Aktivitas pendahuluan adalah suatu bentuk aktivitas awal untuk memberikan motivasi, menginformasikan pengetahuan, dan keterampilan prasyarat yang harus dikuasai, dan tujuan atau standar kompetensi yang akan diperoleh dalam pembelajaran. Selain pemberian motivasi, kegiatan pendahuluan juga mencakup kegiatan tentang perlunya menginformasikan pengetahuan prasyarat bagi peserta didik yang baru memulai suatu materi pembelajaran dan melakukan apresiasi jika pembelajaran telah memasuki pertemuan kedua atau lebih. Apresiasi adalah suatu proses membangun pemahaman tentang kualitas suatu objek yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu. Dengan kata lain, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru, dosen, atau instruktur yang menginformasikan tentang standar kompetensi atau tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran yang hendak dilakukan.
B. Aktivitas inti. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Dalam kurikulum 2013, semua kegiatan inti mengacu pada pendekatan yang digunakan seperti pendekatan saintifik atau science approach, pembelajaran tematik terpadu, pembelajaran berbasis masalah, dan pembelajaran berbasis proyek. Yang C itu aktivitas penutup. Aktivitas penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan. Penilaian dan refleksi umpan balik dan tindak lanjut. Aktivitas penutup mencakup dua kegiatan. Pertama, aktivitas penilaian mencakup aktivitas membuat rangkuman yang dapat dilakukan baik oleh guru, dosen, atau instruktur sendiri maupun bersama-sama dengan peserta didik. Begitu juga dengan kegiatan refleksi. Yang kedua, kegiatan tindak lanjut yang mencakup perencanaan. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran yang akan datang dengan maksud agar peserta didik dapat mempersiapkan diri dengan berbagai tugas yang diberikan. Jika perlu, tugas membaca dan unjuk kerja perlu diinformasikan baik yang dilakukan secara online, kelompok atau mandiri, maupun dilakukan secara bertahap melalui petunjuk kerja dan lembar kerja peserta didik. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Monica Pelia Azarin. Kepada Monica dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu mengembangkan metode pembelajaran. Metode adalah alat atau cara yang digunakan untuk mengajarkan materi pembelajaran kepada peserta didik. Pilihan metode tergantung pada apa yang ingin diajarkan, siapa yang diajarkan, dan tingkat kemampuan yang diharapkan. Definisi yang lebih komprehensif diberikan oleh Neumann dan Cooper, yang mengatakan bahwa metode pembelajaran didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang mengarah pada hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik dan pendukung pembelajaran. Definisi ini memandang metode sama dengan seperangkat aktivitas yang mengarah pada proses pembelajaran dalam upaya mencapai hasil belajar yang diharapkan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan metode pembelajaran adalah alat, cara, atau aktivitas yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga yaitu mengembangkan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran mengarah pada pemilihan media yang digunakan. Media yang dimaksud yaitu mencakup media cetak, objek nyata, visual, audio, audiovisual, video, multimedia, internet, atau intranet. Media pembelajaran adalah suatu peralatan fisik, bahan, atau perangkat yang digunakan untuk memfasilitasi terciptanya efektivitas dan efisiensi belajar. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemilihan media pembelajaran. Thierry, Dalmsma-Dino, Lowther, dan Russell memberikan petunjuk teknis dalam memilih media pembelajaran yang sesuai, yaitu yang pertama, searah dengan standar tujuan pembelajaran
yaitu umum dan khusus. Yang kedua, sesuai dengan umur dan kemampuan bahasa. Yang ketiga, tingkat kemenarikan dan keterlibatan jika media itu digunakan. Yang keempat, kualitas teknik yang merujuk pada keterjangkauan media yang dipilih. Yang kelima, kemudahan penggunaan dan pengoperasiannya. Yang keenam, bebas bias, termasuk gender, suku, ras, agama, dan letak geografis. Dan yang selanjutnya dilengkapi dengan petunjuk penggunaannya. SEN pada 2002 memberikan 5 petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pembelajaran, yaitu memperhatikan tujuan penggunaan media, menentukan domain mana yang perlu diarahkan, kognitif, efektif, dan psikomotor. Mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan media dan menyeleksi media pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya, jenis media pembelajaran. Haynes, Molenda, Russell, dan Smadino pada 2002 mengelompokkan media pembelajaran ke dalam beberapa jenis, yaitu bahan cetak, media pemeran, visual, audio, video, komputer, multimedia, komputer, dan jaringan. Yang pertama yaitu media cetak. Media cetak merupakan media sederhana dan mudah diperoleh di mana saja. Media ini juga dapat dibeli dengan biaya yang relatif murah dan dapat dijangkau pada toko-toko terdekat. Buku, brosur, leaflet, modul, lembar kerja siswa, dan handout termasuk bagian-bagian dari media cetak. Selanjutnya, media pameran atau display. Media pameran mencakup benda nyata, realia, dan benda tiruan, yaitu replika dan model. Realia adalah benda asli yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi. Realia tidak dapat dimanipulasi dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Penggunaan realia dalam ruang kelas dapat memberikan motivasi dan menarik perhatian, karena dapat melihat benda secara langsung. Model adalah benda-benda pengganti yang fungsinya untuk menggantikan benda sebenarnya. Pribadi pada 2011 menambahkan dengan diorama dan kit, di mana diorama adalah suatu bentuk benda statis yang dipamerkan, yang didesain untuk menyampaikan informasi tentang kejadian nyata yang terjadi di masa lalu atau sekarang, atau juga menggambarkan masa depan dalam bentuk 3 dimensi. Adapun kit adalah media yang bisa diraba, dilihat, didengar, dan dapat diamati melalui panca indera manusia. Selanjutnya, media audio. Media audio adalah jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengar peserta didik. Indera pendengaran sangat efektif memperoleh informasi yang diperoleh dari sumber-sumber informasi. Media audio mencakup radio, alat perekam, pita magnetik, piringan hitam, dan laboratorium bahasa, atau tape, disk atau CD, MP3, dan MP4. Yang selanjutnya, media video. Media video adalah semua format media elektronik yang menggunakan gambar bergerak untuk menyampaikan pesan. Video adalah gambar yang bergerak yang direkam pada tape atau CD yang setiap bentuknya berbeda ukuran, bentuk, dan kecepatannya. Metode perekam dan mekanisme kerjanya. Format video yang sangat umum digunakan adalah tape, video tape, DVD, video disk, dan internet video. Yang selanjutnya, multimedia. Multimedia adalah penggabungan penggunaan teks, gambar, animasi, foto, video, dan suara untuk menyajikan informasi.
Multimedia merupakan produk teknologi mutakhir yang bersifat digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang kaya dengan berbagai kreativitas. Banyak metode dan strategi yang dapat digunakan untuk menggunakan multimedia yang efektif dan interaktif. Yang terakhir yaitu perangkat komputer. Perangkat komputer telah membuat jaringan yang mendunia. Perangkat komputer mencakup YouTube, audio, streaming, data, termasuk perangkat lunak yang dapat digunakan untuk belajar mandiri dengan mudah dan dapat diunduh dari berbagai alamat situs online. Dunia begitu dekat dengan kita. Hanya dengan membuat jaringan komputer, baik dengan jaringan internet, jaringan keluar dengan komputer lain di dunia, maupun intranet, yaitu jaringan dalam wilayah yang terbatas seperti dalam ruangan atau gedung tertentu. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada pemateri. Sekian presentasi dari kami yang berjudul Mengembangkan Strategi Pembelajaran. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.